kita akan membahas ulul azmi minar rasul, yang mana sebelumnya sudah kita bahas kisah Nabi Soleh, Nabi Syuaib, terus Nabi Ayyub alaihissalam. Sekarang kita sudah sampai ke kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Disebutkan teman-teman sekalian, huwa a'damu anbiya'i Bani Israel. Dia adalah nabinya Bani Israel yang paling besar, kalimullah yang langsung diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahadu ulil azmi minar rasul, an-nabi, ar-rasul, al-karim, allazi mazukira nabi fil qur'ani ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aksan min zikri. Tidak ada seorang nabi yang disebut sama Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ini lebih banyak dari Nabi Musa alaihissalam. Hatta waroda zikru fi kitabillahi tabaraka wa ta'ala sittan wa salasina marotan ba'da mi'ah. 136 kali sama Allah disebut namanya Musa di dalam Al-Quran. Nabi yang lain mungkin sekian belas, sekian puluh, ada yang cuma 7 kali. Tetapi Nabi Musa 136 kali. Berarti tidak main-main. Berarti kisahnya panjang dan cobaannya pun juga besar. Disebutkan di sini beliau namanya adalah Musa bin Imran bin Nasli Yaqub alaihissalatu wassalam. Namanya adalah Musa bin Imran. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan kisahnya Nabi Musa ini pencar-pencar. Nanti di surah ini, nanti di surah itu, tapi yang paling banyak di 4 surah. Dan secara tafsir, secara terperinci. Yang pertama fi suratil Baqarah, sudah jelas kisahnya sapi betina ini, kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Kita pernah kisahkan kisahnya di dalam surah Al-Baqarah. Dan dalam surat Al-A'raf, surat Toha, terus dalam surat Qasas, dan juga ada di surat-surat yang lain. Ummatuhu allati ursila fiha hiya a'damul ummami ba'da ummati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan umatnya Nabi Musa ini adalah umat yang besar, terbesar nomor 2. Yang nomor satunya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya afdalul ummati zamaniha. Dan perlu diketahui, umatnya Nabi Musa itu umat yang paling afdol di zamannya. Layaknya kita sekarang, kita yang paling afdol, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama qala Allah tabaraka wa ta'ala, wahai Bani Israel, ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Kama qala Allah tabaraka wa ta'ala, wahai Bani Israel, ingatlah nikmat Allah kepada kalian, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sungguh aku telah memuliakan kalian, mengafdolkan kalian di atas alam semesta ini. Fi zamanihim, yaitu di zaman mereka. Wa ummatu nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairun minhum. Dan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang lebih baik dari mereka. Perlu diketahui teman-teman sekalian, mungkin masih ada di antara kita yang mengira bahwasanya Fir'aun itu namanya. Kalau ditanya siapa musuhnya Nabi Musa alaihissalam, Fir'aun. Betul, Fir'aun. Tapi bukan itu namanya teman-teman. Itu titel kerajaannya. Setiap raja yang duduk dibilang Fir'aun. Sama seperti Romawi, rajanya dibilang Kisra. Kalau Persia dibilang Kaisar. Kalau dulu Al-Iskandaria namanya Maukukis. Tapi Fir'aun di zamannya Nabi Yusuf itu baik. Rajanya baik, terus temurun baik, sampai datang di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Yang mana Nabi Musa alaihissalam adalah anak cucunya Nabi Yusuf alaihissalam, anak cucunya Nabi Yakub alaihissalam. Ya, baik. Siapakah Fir'aun di zamannya Nabi Musa alaihissalam? Fir'aun itu adalah bahasa Arabnya, sedangkan bahasa Latinnya Ramses. Ramses 1, Ramses 2 sama ada nomornya. Dan namanya Al-Walid ibnu Mus'ab. Ini nama musuhnya Nabi Musa alaihissalam. Orang ini tagha, terlalu terlewat batas, zolim, keras. Dikatakan bahwasanya dia ini suka bunuh orang. Hobinya bunuh orang, dan dia merasa nikmat, merasa lezat membunuh orang itu. Tidak ada harganya orang itu, dan yang diincar sama dia Bani Israel. Semenjak dia naik jadi raja, haknya Bani Israel tidak seperti haknya Bani Israel sebelum dia naik sebagai raja. Dulu Bani Israel di zamannya Nabi Yusuf dihargai. Semenjak dia naik jadi raja, dibuang Bani Israel sama dia, disingkirkan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Natslu 'alaika min naba'i Musa fir'auna bil haqq liqaumin yu'minun." Wahai Muhammad, akan kami sampaikan kepadamu kisah yang hak tentang Musa dan Fir'aun. Ini buat orang-orang yang beriman, disuruh dengarkan kisahnya.
Inna fir'auna ala fil ard, meninggikan dirinya di atas muka bumi, berbuat sewenang-wenang. Wajah ahlaha syia'an, dan dia menjadikan di Mesir itu berkelompok-kelompok, memecah belah penduduknya. Orang kaya sama orang kaya, orang miskin sama orang miskin. Bani Israel disuruh minggir, dibuang sana di pinggiran kota. Dulu gabung Bani Israel dengan yang lain. Suku Kipti semua gabung, punya hak yang sama. Semenjak Walid bin Mus'ab menjabat, Bani Israel minggir. Ente bukan dari kita, minggir. Waja'ahlaha syia'an yastad'ifu ta'ifatan minhum. Dan dia menekan, dia menyiksa satu di antara masyarakatnya, yaitu Bani Israel. Teman-teman sekalian, dikisahkan bahwasanya dahulu Sa'id bin Zubair, seorang tabi'in, beliau mendatangi Abdullah bin Abbas, sahabat yang paling mengerti tentang Al-Quran. Ia datangi di sore hari, selepas asar, kira-kira hampir maghrib, dan bertanya, "Wahai Abdullah bin Abbas, apa maksudnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa fatannaka futuna? Kami beri engkau fitnah wahai Musa, sebesar-besarnya fitnah." Apa katanya Abdullah bin Abbas? "Besok pagi engkau datang ke sini lagi, ana ceritakan. Engkau datang terlalu sore." Dari saking panjangnya kisah Nabi Musa alaihissalam. Sa'id bin Zubair pikir wa fatannaka futuna, tafsir ayatnya ini dikasih satu kalimat, dua kalimat selesai. Tapi ternyata enggak. Akhirnya besok pagi datang lagi, ditanya, "Wahai Abdullah bin Abbas, jelaskan ke ana apa maksudnya wa fatannaka futuna." Faqala Ibnu Abbas. Akhirnya diceritain sama Ibnu Abbas. Ibnu Abbas cerita sama Sa'id bin Zubair. Saat Fir'aun sama teman-temannya lagi duduk-duduk, lagi ngebahas janjinya Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwasanya kelak keturunannya dari Nabi Ibrahim akan memiliki kerajaan, dan itu yang sedang dibahas sama Bani Israel. Kita tahu Bani Israel ini pendatang. Bani Israel tinggal di Mesir, tapi mereka sering ngomongin atau membahas masalah kapan ini, kapan kita akan merdeka, kapan ada orang yang memimpin kita, yang menghancurkan Fir'aun itu kapan. Itu sedang dibahas sama Bani Israel. Si Fir'aun ini dengar teman-teman, namanya raja, dia punya mata-matanya banyak, diktator, macam-macam, tinggal tebas, tidak mau minggir, hajar, selesai. Dia dengar sekarang bergejolak, Bani Israel sedang membahas itu. Resah Fir'aun, takut kekuasaannya dihancurkan. Wa kanu yazunnun annahu Yusuf bin Ya'qub alaihissalam. Dan mereka merasa dia itu yang ditunggu-tunggu adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Falamma halaka, setelah Yusuf meninggal dunia, qalu laisa hakaza karena wa'du Ibrahim. Setelah Nabi Yusuf meninggal, waduh, kayaknya bukan itu. Kayaknya bukan Nabi Yusuf janjinya Nabi Ibrahim. Kayaknya masih ada lagi nih yang ditunggu. Siapa orangnya? Katanya Fir'aun kepada teman duduknya, Perdana Menterinya, "Gimana menurut kalian?" Perdana Menterinya juga bingung. Fa'tamaru wa jama'u amrohum ala ayyab asuri jalan ma'ahum syifa. Akhirnya ditambah juga bahwasanya Fir'aun ini pernah bermimpi akan ada seseorang dari Bani Israel yang akan menghancurkan kekuasaan Fir'aun. Jadi dia resah, maka keluarlah keputusan Fir'aun yang sangat kejam. Kata Fir'aun, "Ana utus manusia tukang-tukang jagal datang ke kampungnya Bani Israel untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir." Diutus sama Fir'aun, perempuan-perempuan seperti bidan-bidan itu diutus sebanyak-banyaknya sama Fir'aun, disuruh cek semuanya. Siapa perempuan yang hamil dari Bani Israel, kasih tanda rumahnya dan akan dicek terus. Siapa perempuan yang hamil, kasih tanda rumahnya dan akan dicek terus sampai sudah besar, sampai lahir. Kalau laki-laki, diangkat bayinya, dikasih ke tukang jagal, habis. Bunuh orang, dia merasa lezat, dia merasa senang bunuh orang itu. Psikopat lah istilahnya. Dan yang paling sering dibunuh Fir'aun itu Bani Israel. Karena teman-teman, Fir'aun ini merasa terancam dengan keberadaannya mereka. Yastad'ifu ta'ifatan minhum yuzabbihu abna'ahum. Anak-anaknya dipenggal semua yang laki-laki. Wa yastahyi nisa'ahum. Dan yang perempuan-perempuannya ada yang dijadikan budak, yang mau diperkosa silahkan, pokoknya tidak ada harganya perempuan. Disuruh kerja berat, jadi kuli, perempuan yang disuruh kerja. Innahu kana minal mufsidin. Sesungguhnya Fir'aun itu adalah orang-orang perusak yang ada di muka bumi, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu teman-teman sekalian, karena setiap lahir laki-laki dibunuh, akhirnya keluar bahasa dari orang-orang Akbar, dari orang-orang Kipti, rakyatnya Fir'aun, yang kaya-kaya terutama, yang punya bisnis besar tentunya, butuh tenaga banyak dari Bani Israel.
Dia bilang, "Ya Fir'aun, kalau sama engkau dibunuh semua, siapa yang menjadi pengganti abahnya? Abahnya sudah tua, kita lengserkan, anaknya sama ente dibunuh. Siapa yang kerja sama kita nanti?" Mendengar itu akhirnya Fir'aun bingung. Ditekan sama 1 orang, 2 orang, 3 orang, akhirnya ngumpul semua. Bilang ke Fir'aun, "Kita keberatan kalau dibunuh semua laki-lakinya. Gimana? Rubah ini undang-undangnya. Jangan setiap kelahiran laki-laki dibunuh, kita rugi. Kita butuh mereka, kita butuh tenaga mereka." Permintaan rakyatnya, kita bunuh 1 tahun dan kita biarkan 1 tahun. Akhirnya Fir'aun rubah undang-undangnya. Jadi yang lahir di tahun ganjil tidak dibunuh. Lahir tahun yang genap misalkan dibunuh, seperti itu. Jadi berjalanlah teman-teman peraturan itu, terus jagal orang ini setiap hari. Antum bayangkan berapa ratus ribu Bani Israel dari zamannya Nabi Yusuf sampai zamannya Nabi Musa alaihissalam. Berapa ratus tahun. Sudah banyak Bani Israel yang dihabisi laki-lakinya. Sudah banyak Bani Israel yang dihabisi laki-lakinya. Bani Israel ini ditaruh di satu kampung. Ada apa-apa tinggal ke sana. Perlu 1, ambil 1 buat ini, 1 buat ini. Semau-mau mereka diambil, tidak ada harganya. Yastad'ifu ta'ifatan minhum yuzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Teman-teman sekalian, akhirnya hamil ibunya Nabi Musa alaihissalam dan melahirkan di tahun yang bukan tahun pembunuhan. Lahir abangnya Nabi Musa, Harun alaihissalam. Selamat Harun. Di tahun itu tidak ada pemeriksaan karena bukan tahun bunuh. Subhanallah. Min hikmatillah, dari hikmah yang Allah inginkan. Jadi semua skenario ini teman-teman sekalian Allah yang bikin, dan tidak masuk akalnya manusia sama sekali. Seseorang bertanya, "Loh, kalau Allah mau jadikan Nabi Musa itu Rasul, kenapa tidak dilahirkan di tahun yang tidak dibunuh? Kenapa dilahirkan di tahun yang dibunuh?" Iya kan? Allah yang tahu jawabannya, kita tidak tahu. Intinya ada hikmahnya di sana, yang mana hikmahnya sangat besar. Kita harus belajar dari ini semua. Wulida Musa sallallahu wasallamu alaihi fil am allazi yusbah fihi al-aulad az-zukur. Lahirnya Musa, ibunya hamil yang kira-kira lahirnya di tahun itu bayi laki-laki lahir akan dibunuh. Adapun Harun lahir di tahun sebelumnya, yang mana Fir'aun tidak memerintahkan para tentaranya untuk membunuh. Tegang, takut ibunya Nabi Musa, karena dia tahu lahirnya ini di tahun yang mana Fir'aun akan menyembelih semua bayi laki-laki. Teman-teman bisa kita bayangkan bagaimana takutnya bapaknya sama ibu ini. Gimana takutnya? Lahir susah-susah, meregang nyawa, lahir selamat, diambil anaknya, dipenggal, tidak ada harganya manusia. Wa kanallahu tabaraka wa ta'ala, dan hebatnya teman-teman, Allah subhanahu wa ta'ala akfa hamlaha, Allah sembunyikan kehamilannya. Jadi setiap hari datang itu bidan-bidan, dicek, disuruh balik, tengkurap, tidak kelihatan kalau ibunya Musa ini hamil. Sama Allah disembunyikan itu. Falam ta'lam al-kabilat, namanya al-kabilat, bidan-bidan yang dikirim sama Fir'aun, al-kabilat. Jadi tidak pernah ketahuan kalau ibunya Musa ini hamil, padahal hamil. Sampai hamilnya sangat besar pun ditutupi oleh Allah SWT. Mereka tidak tahu itu. Ibunya Musa bingung, "Loh, ini orang kok tidak tahu anak ini hamil? Padahal sudah besar hamilnya." Terus seperti itu hingga akhirnya melahirkan teman-teman. Lahirlah Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana tegangnya ibunya Musa alaihissalam ini teman-teman. Kalau nangis ketahuan ada bayi laki lahir akan dibunuh. Lalu apa yang terjadi teman-teman? Disebutkan iz auhayna ila ummi kama yuha, saat kami beri ibumu wahyu. Sekarang ada tanda tanya, apakah wahyu ini sama kepada para nabi dan rasul? Kalau sama, berarti ibunya Nabi Musa itu nabi, karena tidaklah ada nabi kecuali diturunkan wahyu. Betul atau tidak? Auhayna, kata Allah Subhanahu wa taala, kami beri wahyu. Katanya ahli tafsir, itu bukan wahyu, tapi Allah petikkan di hatinya ibunya Nabi Musa sama Allah seolah-olah ia diarahkan. Kamu lakukan ini, kamu harus ini. Anik difihi fitabuti, fakdifihi fil yammi, fayulkihil yamu bisahya. Bahwasanya kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu takut, bikin kotak, peti, kayak tempat tidur, kecil dari kayu, taruh Musa di situ. Kalau kamu takut, lepas di sungai. Karena tempatnya Bani Israel ini ditaruh di ujung sana, dekat-dekat sungai Nil. Jadi dari sungai itu tidak jauh. Akhirnya ibunya Nabi Musa bikin, dimasukkan ke situ. Jadi kalau dari jauh sudah tahu ada pemeriksaan tentara Fir'aun, ditaruh cepat-cepat di dalam kotak itu, dilepas di sungai. Anik difihi fil yam, kalau engkau takut, kata Allah Subhanahu wa taala. Ibunya ini takut.
Bayangkan teman-teman, kalau engkau takut bukan disuruh disembunyiin, bukan, tapi buang di sungai. Gimana? Ana takut kok disuruh dibuang di sungai. Jadi kisahnya di sini dijelaskan bahwasanya Musa ditaruh di peti itu, dilepas di sungai, dikasih tali. Talinya diikat ke pohon atau diikat ke batu tepi sungai teman-teman. Jadi buru-buru ibunya Nabi Musa masukkan ke peti itu, dilepas ke sungai, diikat. Jadi dia ikut mengalir di air tapi tetap diam karena tertahan oleh tali tersebut. Diperiksa rumahnya, aman, tidak ada apa-apa, keluar. Baru ditarik lagi sama ibunya Nabi Musa, terus seperti itu, selamat. Sampai suatu hari ibunya Nabi Musa alaihissalam kaget. Pemeriksaan sudah dekat, bingung, buru-buru lari ke tempat peti itu. Ditaruh Nabi Musa, lupa tidak diikat petinya. Dia pulang ke rumahnya, diperiksa sama anak buahnya Fir'aun, beres diperiksa, pergi lagi ke sungai, ditarik talinya, ternyata tidak ada petinya. Hilang petinya, subhanallah. Bayangkan teman-teman, bagaimana perasaan ibunya Nabi Musa alaihissalam, yang mana Musa hilangnya di sungai. Dan di tahun itu juga kalau ada bayi laki lahir, ketemu tentaranya Fir'aun, dihabisi. Dan dijelaskan di sini bahwasanya Allah SWT berfirman, wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna'a a'la aini. Ini ayat besar teman-teman sekalian, luar biasa, yang mana menjelaskan, ana beri kepadamu wahai Musa, orang yang lihat kamu pasti jatuh cinta kepadamu. Allah sudah atur, dibuka petinya, dilihat, semuanya pasti senang. Semuanya langsung cinta sama Musa. Allah yang bilang, wa alqaitu alaika mahabbatan minni. Siapa yang lihat engkau wahai Musa, semuanya akan mencintaimu. Akhirnya teman-teman sekalian, skenario Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Musa alaihissalam digiring oleh aliran sungai ke istananya Fir'aun. Masuk ke situ, ke tempat mandinya dayang-dayangnya Fir'aun. Disebutkan di sini bahwasanya Allah mentakdirkan peti ini tidak ketahuan oleh orang lain, tapi masuk ke daerah musuhnya, masuk ke tempatnya Fir'aun. Wa qalat imra'atu Fir'aun. Diceritakan bahwasanya ditemukan sama dayang-dayangnya, tidak berani buka dayang-dayangnya. Takut peti ini isinya harta atau apa, takut salah-salah tidak dibuka. Dikasihlah ke istrinya Fir'aun, dibuka sama istrinya Fir'aun. Tidak taunya pas dilihat anak bayi, wa alqaitu alaika mahabbatan minni, lihat langsung jatuh cinta detik itu juga. Wa qalat imra'atu Fir'aun qurratu ainin li walak. Langsung jatuh cinta sama Musa, jatuh cinta sama orang-orang yang akan menghancurkan kerajaan suaminya tanpa disadari. Teman-teman sekalian, kita ini bisa bikin makar teman-teman, bisa. Kita bisa bikin atur skenario, mau nipu orang, mau zolimi orang, bisa. Tapi skenarionya Allah, kita tidak akan bisa lawan. Apa yang Fir'aun tidak punya teman-teman? Harta, kekayaan, bala tentara yang banyak, dayang-dayang, semuanya Fir'aun punya. Musuhnya dia yang ngasih gizi, dia yang besarkan, dia yang didik. Sama dia digendong, didudukkan di kursi kebesaran dia sendiri, itu yang akan hancurkan dia nanti. Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Bukan istrinya Fir'aun, bukan ibunya Musa, tidak ada yang tahu ini anak yang akan menjadi kehancurannya dia. Masuk ke sana dan dicintai sama istrinya Fir'aun. Fir'aun saat tahu itu bayi Bani Israel, mau ditebas sama Fir'aun. Tapi istrinya Fir'aun memohon kepada Fir'aun. Digendong sama istrinya Fir'aun, Asya binti Muzahim, qurratu ainin li walak. Mudah-mudahan ini bisa jadi penyejuk mata buat kita. Aw asa an yanfa'ana, barangkali bermanfaat buat kita. Dikatakan Fir'aun sama Asya itu tidak punya anak. Jadi ngelihat ini, au natakhizahu walada, kita dapat mengangkatnya sebagai anak karena sudah cinta Asya sama Musa yang kecil yang lucu ini. Wahum la yaskurun, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak merasa bahwasanya kelak semuanya akan hancur di bayi yang mereka gendong sekarang. Tapi katanya Fir'aun menolak. Bukan menolak mau dibunuh, tapi Fir'aun ini menolak, maksudnya buat penyejuk matamu saja. Anda tidak punya keinginan untuk itu, katanya Fir'aun. Dikatakan sama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, wallazi ahlafa bih. Abdullah bin Abbas bersumpah demi Allah, lau qala na'am qurratu ainin li walak. Kalau Fir'aun tidak nolak saat Asya bilang qurratu ainin li walak, semoga menjadi penyejuk mata buat kita berdua. Fir'aun bilang iya, semoga jadi penyejuk mata buat kita. Dia sama Allah akan dikasih hidayah. Tapi ya itulah, takdir orang itu kadang digantung sama Allah di lisannya. Lalu teman-teman sekalian, senang Asya ini punya anak. Digendong sama Asya anak bayinya. Tidak lama setelah itu, Musa yang masih bayi ini jerit-jerit teman-teman, karena lapar. Bisa antum bayangkan,
Satu istana itu berhenti kerja gara-gara Musa jerit-jerit nangis. Tidak tahu cara mau berhenti nangisnya gimana. Dayang-dayangnya semuanya sibuk ngurusin Musa. Bisa kita bayangkan dibuat sibuk sama anak bayi yang besok kalau besar akan menghancurkan semuanya ini. Kalau Allah mau, semua dengan mudah Allah lakukan. Akhirnya ribut semuanya di istana. Ini kita mengkisahkan di istana. Sekarang lagi repot nyariin siapa yang bisa bikin Musa ini diem. Di sisi lain, ibunya Nabi Musa ini wa asbaha fuadu ummi Musa farigho. Hatinya ibu Musa ini hampa, kosong. Tidak ada yang dipikirin kecuali ya Musa, Musa, Musa terus. Anak bayi masih merah, baru lahir, hilang di sungai. Pasti kepikiran ibunya. In kadat la tubdi bihi laula an robatna ala qalbiha. Kata Allah SWT, seandainya kami tidak teguhkan hatinya, dia itu hampir keceplosan, teriak-teriak bilang sama tetangganya, anak-anak hilang. Ini rahasia teman-teman, tidak boleh ada yang tahu. Namanya tetangganya, kalau tahu, loh anak kamu kok tidak dibunuh, anak-anak dibunuh, dilaporin akhirnya kan. Ini rahasia. Ibunya Nabi Musa dari saking takutnya, saking cemasnya, sampai hampir membocorkan rahasia ini. Wa qalat li ukhtihi kusi. Akhirnya ibunya Nabi Musa ini bilang ke saudara perempuannya Nabi Musa, kamu keluar cari kabar, tanya-tanya di luar ketemu anak bayi atau enggak, coba. Ibunya enggak kuat sudah, akhirnya berangkat jalan. Fabasorat bihi an zunubin. Akhirnya dia ngelihat dari jauh ada keramaian, mungkin di pasar atau di mana orang lagi kumpul rame seolah-olah lihat sesuatu. Ternyata kakaknya lihat Nabi Musa lagi digendong sama bidan-bidan sama dayang-dayangnya, dikawal sama tentara-tentara Fir'aun. Dicariin siapa yang bisa nyusui anak ini. Kalau bisa kita bayar dengan bayaran yang besar sama istrinya Fir'aun. Sama istrinya raja disuruh cari siapa yang bisa. Oh, antri semuanya. Saya. Dicoba satu-satu, semuanya dilepeh sama Nabi Musa. Kakaknya Nabi Musa lihat, itu adiknya yang digendong. Ada, masih selamat. Allahu Akbar. Kalau Allah menginginkan sesuatu teman-teman, kun fayakun. Hitungan detik ribut semuanya istana ini mau menyelamatkan anak bayi ini yang hampir mati kelaparan. Bukan ibunya Nabi Musa yang repot, tetapi Fir'aun dan bala tentaranya sama orang di istananya yang repot. Akhirnya nyelip masuk kakaknya ke dalam kerumunan itu. Akhirnya ngomong si kakak ini, hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wahum lahum nasihun. Apakah kalian mau ana tunjukkan satu keluarga yakfulunahu yang bisa mendidik, yang bisa membesarkan bayi ini, wahum lahu nasihun. Dan ahli bait ini, keluarga ini baik untuk bayi ini. Bingung tentaranya ini, kaget, curiga tentaranya. Ente siapa? Kok bisa ente ngomong kayak gitu? Tahu dari mana ente kok ahli bait itu bisa? Kok seolah-olah pasti mau? Curiga tentaranya. Ya kakaknya Nabi Musa pintar ngomong. Ya akhirnya ngomong, oh enggak, kita mau bukan gratisan, kita butuh duit juga, kita mau ambil hatinya istrinya Fir'aun. Kalau kamu mau saya kasih tahu, kalau kamu enggak mau ya sudah, enggak apa-apa. Karena Nabi Musa ini terus jerit-jerit nangis. Iya sudah, cepat panggil katanya. Subhanallah, dipanggil ibunya. Farodatnahu ila ummihi, maka kami kembalikan Musa kepada ibunya. Senang ibunya Musa, anaknya kembali selamat, aman, tidak ada bunuh-bunuhan lagi, langsung disusui sama ibunya. Seketika itu diam langsung, dibawa ke istananya sama tentaranya, digiring pakai tentara kudanya, disambut di istananya. Sudah diam, sudah kenyang, diantar lagi pakai kereta kudanya. Akhirnya semakin hari ibunya Nabi Musa ini bilang, Ana ndak bisa terus-terusan begini. Ana ke istana terus, antar pulang ndak bisa. Ana punya suami, punya anak juga di rumah yang harus Ana urus. Gimana kalau Ana bawa beberapa hari, nanti Ana kembalikan? Atau Ana bawa setengah hari, sudah kenyang Ana kembaliin? Oh iya sudah, bawa nggak apa-apa. Yang penting Musa diam. Hidup lagi serumah sama ibunya, dididik lagi sama ibunya. Kalau Allah berkehendak teman-teman, ndak ada yang ndak bisa, ndak ada yang ndak mungkin. Diatur skenario seolah-olah mengerikan, tapi ujungnya itu keuntungan buat kedua-duanya. Ibunya Nabi Musa sekarang aman. Kalau waktunya Musa kembali ke istana, dijemput sama kereta kudanya. Kalau waktunya lapar, diantarin sama kereta kuda ke rumahnya. Tenang hidup, semua kebutuhan dibiayai oleh kerajaan.
Lalu teman-teman sekalian, ketika Nabi Musa selesai masa susuannya, disusui selama 2 tahun, itu dikatakan teman-teman, yang nyambut Nabi Musa itu dari keluar rumah ibunya Musa sampai ke istananya Fir'aun, tentara-tentara, dayang-dayangnya, istana itu berdiri di pinggir jalan, siapkan hadiah untuk Musa. Sampai seperti itu teman-teman, mereka membesarkan dan mengasuh Nabi Musa alaihissalam. Kemudian tambah besar, lalu terjadi sesuatu yang sedikit menegangkan. Yang bikin Fir'aun ini geram, dikisahkan bahwasanya Nabi Musa, ya mungkin karena masih umur 2 tahun lebih, dia lagi digendong sama Fir'aun, digendong, Nabi Musa main-main, tidak sengaja dijambak jenggotnya Fir'aun. Kesakitan Fir'aun, emosi dia teringat lagi dengan mimpinya dulu, dibisiki sama orang-orang sekitarnya, kayaknya nih anak yang bakal merusak kerajaan ente. Lalu apa yang terjadi? Insya Allah kita lanjutkan di video berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.